Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Cak UNES, jurusan pendidikan luar sekolah. Kali ini kita kedatangan tamu dari Papua, Mas Domingus. Tapi Mas Domingus ini mahasiswa PLS ya. Jadi masih semester 5 ya, ya, Mas Domingus ya. Nanti kita akan tanya-tanya banyak mengenai Papua, mengenai tentang apa saja lah, pokoknya tentang Papua atau tentang perkuliahannya Mas Domingus gitu ya. Iya Mas, siap. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol banyak begitu. Ya, biar nggak ngomongnya biar nggak ini kita lepas aja nggak apa-apa Mas. Kita udah jaga jarak ya. Oke. Ya, selamat datang Mas Domingus. Siang Pak. Siang. Selamat siang. Oh selamat siang ya ini ya, siang ya. Oke ya Mas Domingus. Mas Domingus itu dari Papua. Tepatnya daerah mana Mas? Daerah Waropen. Waropen. Oh Waropen. Pakai P atau B? P. Pakai P. Itu daerah high hill, pegunungan atau dataran atau gimana tuh? Daerah pantai Bang. Daerah pantai? Iya. Jadi kau nelayan? Bukan juga? Enggak juga sih. Dekat pantai tapi gimana? Pantai tapi bukan nelayan atau bukan. Hanya dekat dengan pantai? Iya, hanya dekat dengan pantai. Oh, dekat dengan pantai. Sedekat apakah? 100 meterkah dari rumah atau 1 kilo atau? Ya, kilo. Kilo? Iya. Tapi disebut pantai? Iya. Kok bisa? Maksudnya kan di sananya kan apa? Tempatnya kan pantai semua. Oh, tempatnya pantai. Kalau pegunungan ya gunung. Oh, gitu. Iya. Tapi kamu jauh dari pantai? Iya. Ada hutan-hutannya juga? Ada. Oh, gitu. Enggak, maksudnya dekat rumahmu, jadi tidak langsung pantai tapi dataran hutan. Iya, dataran gitu, hutan. Baru pantai gitu ya. Oke. Jadi meskipun tidak dekat pantai tapi disebut pantai gitu. Iya. Artinya di sana tuh cuma ada 2. Papua yang teman-teman yang tinggal di daerah pantai sama yang Di gunung. di gunung. Iya. Gitu. Kalau Mas Domingus Dari pantai. pantai gitu. Mas, mau banyak ngobrol nih sama Mas Domingus ya. Menarik kayaknya kalau bicara tentang Papua gitu ya. Yang mungkin banyak berita-berita yang ya macam-macam lah tentang Papua, tentang keindahannya, tentang permasalahannya begitu. Tapi sebelum ke sana saya mau ngobrol dulu sama Mas Domingus mengenai dulu kok bisa kuliah di UNES itu, ceritanya bagaimana itu, awalnya itu gimana tuh? Awalnya itu sebenarnya nggak niat kuliah, mau tes polisi sebenarnya. Oh, mau tes polisi? Iya. Terus gimana tuh? Cerita mas. Mau tes tapi pas ibunya ke sana dengan formulir dari sekolah. Dari sekolah antar formulirnya untuk diisi ikut afirmasi ya. Ya udah batalkan niat tes polisi, langsung ikut tes aja. Ikut tes kaget begini lulus. Oh begitu. Jadi dari sekolahan atau dari orang tua yang mendaftarkan itu atau gimana itu? Dari sekolah. Dari sekolah. Ibu maksudnya ibu siapa? Ibunya? Iya. Bukan ibu guru? Bukan. Oh bukan. Jadi, mamanya. Oh mamanya. Jadi formulirnya dari sekolah? Iya. Oh. Ada 2 formulir atau gimana? Maksudnya kok mau daftar polisi dulu atau gimana maksudnya? Enggak, satu aja Pak. Satu saja? Iya. Maksudnya berarti Domingus itu sebenarnya pengen jadi polisi. Iya. Terus kata mama, sudah jangan ikut ini saja gitu kan? Ikut polisi, ikut afirmasinya aja. Ikut afirmasi yang kuliah saja. Iya. Oh gitu. Kamu nggak milih jurusan lain? Pilihanmu dulu apa? Pilihannya itu? Olahraga sama apa SLB-nya dulunya tuh SLB. Sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Iya. Tapi nggak di universitas ini berarti kalau SLB? Iya. Di Makassar kan. Oh di Makassar. Di Makassar nggak keterima? Iya, nggak
nggak lulus di Makassar, lulusnya di sini. Oh, lulusnya di sini, milihnya PLS. Iya. Oke. Tadinya tahu PLS apa enggak sih? Enggak. Enggak tahu ya? Iya. Tapi sekarang tahu ya tentang PLS ya? Oke. Ya. Dulu lulusan SMA apa SMK? SMA. SMA. Terus gimana Mas kuliah di UNES rasanya kayak apa? Kuliahnya rasanya bagus. Bagus. Apanya yang bagus? Ya perkuliahannya. Ini susah ya ngomong sama teman Papua ya, harus dipancing-pancing supaya ngomongnya banyak nih. Ini kalau sama kita kayaknya ngomongnya satu-satu, tapi kalau sama teman-teman banyak yang ngomongnya ya. Iya. Santai saja Mas Domingus, biar kita ngobrolnya enak. Terus kuliah di UNES, pengalaman apa saja yang didapat nih? Apa saja nih yang didapat nih? Sampai di Jawa ya, sebutnya kan Jawa kan, Iya. bukan Semarang kan. Iya. Sampai di Jawa itu gimana perasaan pertama kali ke Jawa itu? Oh, bangga sekali. Bangganya gimana tuh? Ya senang bisa keluar dari Papua. Duh, senang bisa keluar dari Papua. Kenapa? Maksudnya kan sudah SD, SMP, SMA-nya di Papua. Oh, gitu ya. Pengen cari pengalaman Iya. gitu ya, bisa keluar dari Papua. Nanti mau balik Papua lagi atau mau tetap di Jawa? Ya kalau dapat pekerjaan di Jawa ya Jawa aja. Loh, nggak pengen nggak pengen balik ke Papua? Iya. Bangun Papua gitu. Ya kalau memang dapat di Papua kan tergantung yang kita mau. Maunya Senyamannya aku aja. nyamannya apa? Makanya nyaman. Nggak gini Mas, ini Mas. Oke, biar lebih enak nih. Mas, tahu nggak? Mungkin Mas Domingus juga tadi kita sudah sempat ngobrol gitu ya di belakang stage. Artinya image tentang teman-teman Papua, Mas Domingus juga merasakan juga nggak bahwa teman-teman Papua banyak yang ini nih jarang masuk kuliah nih. Mas Domingus ngerasain juga nggak kayak gitu tuh katanya? Iya. Iya. Karena termasuk Mas Domingus jarang Iya. kuliah juga. Nah sekarang mau kuliah lagi nggak? Mau ini nggak? Iya, mau kuliah lagi. Mau apa? Mau serius kuliahnya? Iya. Biar apa? Ya biar sukses. Kenapa sih Mas? Kok fenomenanya seperti itu? Kira-kira kenapa ya? Ada apa ya? Kayaknya dari mereka sendiri kayaknya. Dari mereka sendiri, Iya. atau mungkin tempat kita yang jelek, ngajar kita kurang bagus atau bagaimana gitu. Mungkin kayak gitu loh ya. Kita kan nggak boleh menuduh ya. Kita kan harus introspeksi diri, atau kita ngajarnya kurang, fasilitas kita kurang, atau mungkin biaya dari pemerintah kurang, atau mungkin nggak dari itu, atau gimana tuh? Nggak mungkin dari mereka, mungkin malas. Atau malas. Gitu. Jadi dari pribadi masing-masing ya. masing-masing. Ada juga yang kuliahnya rajin, ada juga. Iya. Tapi banyak juga Mas yang nggak rajin kuliah ya, karena afirmasi itu. Jadi saya kira merugi lah ya. Jadi menurut saya kalau dapat, istilahnya apa ya, dapat kesempatan ya, dapat Iya. peluang bisa keluar dari Papua, bisa ke Jawa, bisa kuliah, artinya kan untuk dapatkan ilmu, untuk dapatkan keterampilan, untuk dapatkan pengalaman, balik ke Papua, bangun Papua, kan begitu kan? Iya. Sederhana saja kan logikanya kan. Gimana mau bangun Papua ya, bertanggung jawab sama masyarakatnya, tapi bertanggung jawab sama sendiri aja nggak bisa. Selesaikan kuliah aja tidak gitu. Bikin tugas aja tidak itu. Tapi mimpinya besar, pengen bangun Papua, pengen memakmurkan Papua itu. Tapi ya itu tanggung jawab terhadap diri sendiri aja belum selesai kan, mau ini. Tapi saya salut deh sama teman-teman yang masih punya motivasi untuk kuliah kayak Mas Domingus dan beberapa teman itu. Ada juga kok banyak yang kayak di S2, saya ada teman-teman dari Timika, ada dari Fakfak. Jadi begitu mereka lulus, teman di S2 Mas malah. Teman di S2 begitu mereka lulus, mereka kembali ke Timika. Ada yang Pace Sakyas Iha namanya kan, sudah pernah saya sampaikan. Dia balik ke Fakfak, dia bangun sekolah gratis buat
buat anak-anak di sana gitu. Jadi dia kuliah di PLS Jogja gitu. Saya dari UNES PLS-nya, terus S2-nya di Jogja. Cari ilmu, kemudian dapat ilmu ke PLS-an, balik ke Fak-Fak, bikinlah sekolah gratis itu. Keren kan? Keren. Iya. Jadi ya intinya memang dari pribadi ya. Pribadi ya. Bukan karena kita yang kurang, bukan ya? Bukan. Negara sudah kasih beasiswa kan itu iya. kan. Oke. Terus gimana Mas? Pesan-pesanmu buat teman-teman itu gimana tuh biar ya pesan-pesan saya semangat karena kita sudah, mungkin bisa lihat kamera tuh Mas. Bisa dipesankan gitu. Ya pesan saya mungkin kita harus semangat biar kedepannya lebih baik untuk bangun Papua. Nah, tepuk tangan deh. Mau bangun Papua ini Mas Domingus ini, nanti kasih semangat teman-teman ya. Siap. Mas Domingus juga nanti kuliahnya mulai harus rajin ya. Iya. Oke, cita-cita saya teman-teman ya, cita-cita saya pengen lihat Mas Domingus nanti pakai toga. Amin. Ya. Pakai toga lulus Mas, jadi sarjana, kemudian nanti kita bikin VT bersama. Ya, ini saya ngomongkan mulai dari sekarang ini supaya ini kita pegang bersama. Iya. Ya, Mas Domingus janjian ya. Ini omongan laki-laki nih. Iya, buat janji. Ya, omongan laki-laki nih di depan kamera nih. 1000 subscriber nonton ini nanti ya kan. Lebih kan? Sudah lebih kan kita kan 1000 subscriber lebih nonton. Janji ya gitu ya. Iya, Pak. Domingus harus lulus. Domingus harus ini apa namanya? Rajin tambah belajar buat menginspirasi teman-teman Papua yang lain. Oke. Teman-teman, Mas Domingus ini juga punya YouTube channel loh. Keren ya. Benar kan? Benar, Pak. Namanya apa? Duyan Rabani WRG. Duyan Rabani WRG. Nanti ditulis ya Mas ya. Ditulis di video. Itu apa Mas? Kontennya tentang apa tuh? Kontennya rapper. Hah? Untuk rapper Papua. Rapper Papua. Banyak yang terkenal juga loh. Rapper Papua ini. Sempat lihat yang keren itu di reaction sama dari luar negeri juga ya. Dia tuh ngomongnya cepet banget. Intonasinya tuh cepet banget, kayak hampir kayak Eminem gitu. Sampai kayak apa siapa namanya itu? Siapa nih? Itu di channelnya Cilaka 12 itu, Pak. Oh, Cilaka 12. Iya. Yuk. Pokok nyanyinya kayak nggak pakai nafas ya? Iya. Wah, banget kayak Eminem, saya lihat itu dulu. Ya keren. Dan Domingus kerjakan semuanya sendiri. Iya, sendiri. Dari mixing audionya, mastering juga sendiri. Mastering juga sendiri. Iya. Sampai editing videonya juga sendiri. Iya. Keren. Kadang dibantu sama teman juga. Videonya? Iya, videonya. Keren loh, Mas. Nanti bisa ditularkan ke teman-teman ya. Mixing audio, mastering audio, sama videonya. Ayo kita tukeran. Ayo. Nah, Domingus bisa ini, teman-teman bisa ini, tukeran. Jadi kita bikin ini. Rapper, jadi lagu semua. Iya, lagu. Lagu gimana? Genrenya apa? Genrenya mellow. Melo. Iya. Cinta maksudnya, cinta. Muka sangar ya, hati melo. Tapi oke lah, kalau memang bagus oke lah ya. Nanti dilihat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya nanti ya ke channelnya Mas Domingus tentang percintaan. Iya. Percintaan pengalaman pribadi atau gimana nih? Ya pengalaman pribadi sama dari teman-teman juga. Dari teman-teman juga. Emang udah punya pacar? Udah. Jujur ya, udah punya pacar sudah? Udah. Sering ada masalah sering jadi inspirasi bikin lagu. Curhatnya di mic. Sedap. Curhatnya di mic. Oke, daripada curhatnya nggak bener ya, mending curhatnya di mic ya. Keren. Bagus. Coba deh, suruh nyanyi. Bisa? Lagunya apa tuh yang apa tuh? Jangan ganggu ya? Coba. Tes dulu nih. Gimana? Waduh, jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Terus?
Kopi cari yang lain sudah terlalu sejadi pengganggu. Subscribe nih. Nanti bikin lagu deh sama kita ya Mas ya. Ya teman-teman ya. Bagus loh suaranya loh. Ya nanti kita collab ya. Siap. Kita collab bikin lagu, bikin rap tentang balada anak kuliah. Jangan cinta-cinta melulu ya. Ya kan? Mungkin dosennya galak atau dosennya terlalu banyak tugas. Kan bisa kan dibikinin lagu rapnya bisa kan? Bisa. Ya. Sesuai inspirasi aja. Ya kan kuliah bikin capek, iya. banyak tugas. Mungkin bisa dirapkan itu. Bisa. Bisa ya. Oke. Ya, nanti kapan-kapan kita collab itu. Nah, lagu yang jangan ganggu itu lumayan ini Mas, lumayan di TikTok terkenal banget ya. Yeah. Sama saya pengen nyanyi tapi nggak belibet. Itu pakai bahasa Papua ya. Iya, itu Bahasa Papua. Artinya gimana tuh Mas? Itu belajar sekalian bahasa Papua. Kok kayak disingkat-singkat ya, enak banget ya orang Papua kalau ngomong singkat-singkat ya. Saya jadi sa gitu ya. Sapunya jadi sapu. Sapu Papua. Saya punya Papua. Iya. Ya kan? Sapu Papua. Harus bisa nggak? Ha hebat gitu. Harus hebat gitu. Bisa nggak? Sapu Papua. Sapu Papua ha hebat gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Sapu Papua hebat. Oh. Sapu Papua hebat gitu. Maksudnya gini loh, saya punya Papua harus hebat. Oh, berarti punya Papua hebat. Sa punya Papua hebat. Saya punya Papua hebat. Iya. Itu berarti artinya saya punya Papua harus hebat. Gitu? Iya. Oh. Kalau sapu Papua hebat, sapu Papua hebat, artinya bisa nggak? Ada artinya nggak itu? Itu sudah artinya itu. Oh sudah artinya. Iya. Kan gini, saya punya Papua harus hebat. Saya punya Papua hebat, artinya saya punya Papua harus hebat. Kalau Papua harus hebat, ya biasa aja. Biasa saja. Iya. Terus yang disingkat-singkat apa itu? Itu kata-katanya yang disingkat-singkat itu. Kayak gimana? Kan kalau mereka yang bikin lagu kan mereka tulis sesuai inspirasi mereka, sesuai bahasa mereka gitu. Jadi itu tidak asal singkat ya? Iya. Sudah ada bakunya. Iya. Oh, tidak asal singkat saja. Iya. Saya sudah makan. Ya, kalau saya sudah makan, saya sumakan. Saya sumakan. Oh, nggak perlu pakai dah. Iya. Saya sumakan. Enak kali, ngirit kali ngomong. Korupsi kata-kata ini ceritanya ini Mas. Tapi enak loh. Kayak lagunya Jangan Ganggu itu kan. Gimana tuh Mas syairnya tuh? Ada yang tahu nggak syairnya? Coba tadi. Jangan. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Yang itu sapunya yang ganggu. Iya. Berarti aduh jangan ganggu. Iya. Itu yang saya punya jangan ganggu. Iya. Itu yang punya saya jangan ganggu iya. gitu kan. Terus apa lagi tuh? Kopi cari yang lain sudah. Kopi. Maksudnya dia pergi cari yang lain begitu. Jangan ganggu yang sapunya. Oh, kopi apa? Kopi cari yang lain. Sebentar, saya mau cari liriknya nih. Asik nih ya. Lirik Jangan Ganggu ya? Iya. Judulnya ya. Coba belajar bahasa Papua nih, menarik nih ya. Ke lirik Jangan Ganggu. Lirik Jangan Ganggu. Tar. Loh, kok jadinya gini? Nah, ini Mas. Bos sayang. Dari refnya aja ya.
Jangan ganggu yang itu sapunya, jangan ganggu. Trausah komo datang. Nih ada nih, trausah komo datang cari-cari tahu. Oh, itu rapnya, Pak. Itu refnya. Tadi yang kamu nyanyiin yang verse 2 atau yang mana? Yang itu, yang tadinya itu. Oh, ini ada ref lagi. Ya. Waduh, waduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Gitu kan? Iya, Pak. Kopi cari yang lain sudah. Kopi Kau pergi cari yang lain sudah. pergi jadi pi. Iya. Bukan pigi. Tidak. Kadang pakai pigi nggak? Iya, kadang-kadang juga. Oh, kopi di sana. Kopi di sana. Kopi di sana, Kopi sana. kopi sana. Dikira minum kopi. Ya itu keanekaragaman bahasa ya. Iya. Kita ya asik nih. Waduh, aduh, jangan ganggu. Yang itu sapunya jangan ganggu. Liriknya belum hafal nih. Kopi cari yang lain sudah. Gimana? Bener nggak? Iya, benar. Gimana tuh, Mas? Terus saja di pengganggu. Terus? Saya stay dengan dia dari lama. Nah, ini sasuste coba. Sasuste itu saya sudah stay dari bahasa Inggris atau Papua? Inggris. Oke, kejawab kan. Ini jadi konten satu saja cukup nih, bagus nih, kita belajar bahasa Papua pakai bahas lagu yang lagi populer ini. Sasuste dengan dia dari lama. Jangko datang Toki. Jangko datang Toki apa tuh? Jangan datang tipu. Jangan datang tipu. Mana kata tipu? Maksudnya itu tokinya itu di Papua artinya itu tipu. Oh, bukan singkatan ya? Bukan. Bukan. Jangko datang Toki dengan kau drama, dengan kau punya drama, ya kan? Iya. Jadi jangan kau datang tipu-tipu, jangan kau datang. Tipu dengan kupu drama. Oh, pokoknya jangan datang pakai daya tipu dan drama mula, kayak gitu ya. Iya. Siotabe sayang kota buang. Siotabe sayang kota buang. Apa tuh, Mas? Siotabe. Ya, tabe itu bahasa mereka itu. Bahasa mereka. Bahasamu juga kan? Enggak, beda. Loh? Maksudnya daerah mereka begitu, daerah. Oh, daerah mereka. Iya. Macam Jayapura, Sentani begitu bahasanya. Oh, gitu. Oke. Artinya apa Siotabe? Enggak tahu juga, Pak. Enggak tahu itu. Nggak tahu. Iya, kalau bahasa masing-masingnya kan beda. Oh, nah terus apa ini diartikan apa? Siotabe sayang kota buang. Tabuang itu apa macam jauh begitu. Siotabe nggak ngerti artinya? Iya. Bukan Tarabisa, bukan? Enggak. Bukan. Oh. Beda ya. Berarti ini bahasanya mana? Jayapura atau mana ini? Iya, Jayapura itu. Jayapura. Iya. Karena yang menyanyi juga anak-anak Jayapura. Oh, gitu. Jayapura sama tempatmu jauh. Jauh. Jayapura pegunungan apa Enggak. pantai? Pantai. Pantai juga. Iya. Oke, jadi tidak semuanya antar Papua itu tahu bahasanya ya. Iya. Tapi kayak bahasa persatuan nggak, Mas? Kalau bahasa persatuan kan Bahasa Indonesia tetap. Iya, bahasa Indonesia. Oke, maksudnya itu iya ya, tetap bahasa Indonesia ya. Iya. Maksudnya itu antar Papua mau Jayapura, mau Timika, mau ini tuh ada satu bahasa yang mereka sama-sama tahu gitu loh. Ya, itu yang pakai logat Papua itu. Kosa. Oh, gitu. Gitu. Oh, itu yang Iya. yang singkat-singkat itu. Iya. Tapi Siotabe ini lebih Iya, itu daerah mereka begitu, daerah. lebih apa ya? Lebih spesifik daerah mereka gitu. Iya. Belum tahu artinya. Belum. Kalau dilihat dari konteksnya nggak bisa mengartikan. Iya, karena kayaknya nggak ditulis di deskripsi. Oh, itu ya. Berarti ini saya harus cari orang Jayapura ya. atau lihat di Google artinya apa. Oke deh. Menarik ini soalnya Jangan Ganggu lagi trending ya. Apa lagunya lagi di TikTok apalagi. Itu kalau sudah pakai nyanyi itu tuh kayak keren gitu ya.
sama lagu-lagunya Cak Nan. Kalau yang di Jawa Cak Nan gitu kan. Apa judulnya Mas? Yang Cak Nan itu yang Mendung Tanpa Udan. Mendung tanpa udan. Iya, mendung tanpa udan. Jadi mendung tok tapi nggak hujan, panas, sumuk. Oke, Mas, harapannya apa Mas kuliah di UNES Mas? Ya harapannya bisa berhasil kembali bangun Papua. Berhasil. Banggakan orang tua. Hah? Banggakan orang tua? Iya. Bener nih. Iya. Bisa nggak dipegang omongannya tuh? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, ya. Intinya kita podcast ini, Mas, diantaranya kita pengen tahu tentang Papua, budayanya. Tapi waktunya nggak cukup lah. Suatu saat kita bikin segmen lagi ya. Iya. Kita ngobrol lagi tentang Papua ya. Intinya kita pengen tahu tentang Papua, terus pengen tahu tentang budayanya. Apalagi tadi kita belajar sedikit tentang bahasanya gitu kan. Ternyata teman-teman Papua juga banyak talent ya, banyak talent. Dan saya nggak ngira loh, Mas Domingus punya channel ya, yang kebetulan juga mixing audio sama videonya dibuat sendiri ya. Iya. Coba lihat deh di channelnya, lumayan kok, nggak yang parah-parah banget gitu ya. Bagus, mungkin bagus ya untuk kita bagus ya, untuk nanti mungkin lebih bisa keren lagi ketika tambah belajar gitu. Buat saya sih sudah bagus, buat saya pribadi. Cuman kan mungkin buat teman-teman yang tahu tentang fotografi, ini perlu ditingkatkan gitu. Tapi yang sinematografi maksudnya, yang paham tentang itu. Tapi kalau buat saya pribadi sudah bagus. Dan jarang ada yang bisa mixing audio, terus nyanyi, terus ngedit videonya segala macam. Nah, itu perlu kita diskusi, perlu ditularkan ke teman-teman Mas. Ya, jadi kita saling bertukar kemampuan gitu. Oke, yang jelas saya punya pesan sama Mas Domingus. Mari kita buktikan bersama ya, teman-teman Papua. Tidak semuanya ini kok malas kok. Ada yang banyak yang rajin ya. Iya. Banyak yang rajin, banyak yang punya kontribusi terhadap bangsa, terhadap daerahnya Papua, dan mereka punya kemauan untuk maju gitu ya. Dengan segala keterbatasan ya, Mas Domingus ya. Makanya saya pengen Mas Domingus ini nanti lulus, terus kemudian pakai toga, foto bareng, kita bikin video bareng, dan kita nyatakan pada semuanya bahwa orang Papua banyak juga yang rajin gitu. Oke, ada pesan-pesan Mas buat UNES supaya apa? Buat PLS deh. Tentang PLS. Apa yang kamu dapat dari PLS ini? Pesan-pesan deh, apa deh? Suruh temannya kuliah di PLS atau apalah, terserah. Oh iya, teman-teman harus masuk PLS. Kenapa? Ya karena PLS-nya enak. Awalnya memang saya pribadi pikirnya aduh ini kayaknya rumit sekali, ternyata masuk enak juga. Enaknya apa? Maksudnya grogi dengan apa dosen-dosen. Tapi ternyata kalau udah biasa ya kayaknya bagus. Kamu terlalu curigaan sama orang. Enggak juga Pak. Makanya kayak awalnya begitu. Curiga apa gengsi kamu tuh? Suka curiga atau suka gengsi? Nggak mau dekat sama orang? Iya, gengsi. Oh, gengsi ya. Ya nggak usah gengsi lah ya. Kalau memang kita kurang, bilang aja kurang. Kalau memang nggak bisa, bilang aja kita nggak bisa. Gitu ya. Itu malah bisa menyelamatkan kita kok. Daripada kita sok gengsi, tapi ternyata kita nggak bisa kan? Ngapain? Mending kita bilang, aku nggak bisa ajarin. Sama kan? Aku juga nggak bisa mixing audio di aplikasi loh. Nanti ajarin dong. Ya kan? Nanti bikin
videonya, bikin musiknya. Kamu pakai Adobe, aku pakai Wondershare, kan nanti kita bisa tukar ilmu. Oh iya. Iya kayak gitu. Dan saya nggak perlu gengsi tanya sama kamu, Dom ini gimana caranya. Kalau saya gengsi saya nggak bisa ngedit pakai Adobe, Dom. Iya. Tapi kalau saya mau tanya kan istilahnya kan jadi ilmunya tambah. Gitu. Ya. Oke, saya kira gini Dom, mudah-mudahan kamu nanti kuliah lulus jadi sarjana PLS ya, karena yang namanya sarjana PLS itu kan nanti ketika lulus menjadi pengelola pendidikan non formal ya, menjadi pendidik non formal juga. Jadinya, makanya nanti suatu saat nanti kalau kamu lulus itu bisa balik ke daerah Papua, ya kan kamu bisa bangun daerahmu dengan membuat sekolah-sekolah untuk yang jangan yang formal lah ya, sekolah yang non formal kan bisa kamu buat di kampung-kampungmu itu, di desamu itu, di daerahmu itu, supaya mereka itu bisa mendapatkan pendidikan gitu. Kalau memang mereka menjangkau sekolah formalnya susah, ya kamu adakan di daerah. Sekolah formal di tempatmu dekat apa jauh? Dekat. Banyak juga. Iya. SD, SMP, SMA dekat. Kursus juga ada. Kursus apa aja di sana? Di sana ada bahasa Inggris, terus sama apa ya? Yang saya tahu bahasa Inggris. Nah, kau bikin kursus atau pelatihan lah di sana, ya, sama kau punya teman-teman. Iya. Kopi di sana, kopi ke daerahmu. Kopi kikop daerah sana. Kau bangun akan. Kau bangun Papua ya, kau bangun Papua. Supaya Papua menjadi hebat gitu. Oke deh teman-teman, semoga podcast kali ini cukup dulu ya. Iya. Atau mau ada yang disampaikan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya sudah, kita sudahin dulu ya. Tadi kita sudah tanya-tanya tentang si Domingus itu siapa gitu ya, terus belajar bahasa macam-macam ya. Mudah-mudahan ya kita bisa belajar keanekaragaman, belajar saling menghormati, toleransi, nggak peduli rasnya apa, agamanya apa, kita sama-sama manusia. Begitu ya Dom ya. Iya. Kita bisa berkolaborasi, belajar bersama di jurusan pendidikan luar sekolah. Oke. Ini mohon maaf saya pakai kaos. Ya karena memang di hari Jumat kebetulan hari bebas. Iya. Kita bebas karena olahraga kalau Jumat. Ya. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman atas atensinya gitu ya sama Domingus ya. Thank you mau hadir di sini, mau wawancara. Saya pegang janjinya sebagai laki-laki, sebagai Papua. Dorang ya. Dong Indonesia ya. Dong Indonesia ya. Kau jangan ketawa, ajari ya. Nanti kalau diketawain susah belajar. Enggak. Bagus, sudah bagus. Bagus ya. Iya. Sedikit lagi udah lincah. Masa? Iya. Saya ya nanti pengen belajar lagi supaya nanti bisa asik belajar, disingkat-singkat asik. Kopi apalah. Saya sudah bilang. Sasu bilang ya. Sasu makan. Sasu minum. Ya. Nggak selesai nih. Thank you Domingus sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih ya. Kita nanti bisa ada kolaborasi lagi di segmen selanjutnya. Nanti mungkin kita nyanyi bersama ya. Domingus ya, sama bikin konten-konten apa yang menarik buat teman-teman Papua dan teman-teman di jurusan PLS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, mantap. Thank you Domingus ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.